Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero, kelas D semester 5 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi gerakan sosial dengan tema masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Bab 1, masalah lingkungan. Interaksi antara masyarakat sipil, lingkungan dan negara selama pemerintahan Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen di Taiwan. Di Taiwan seperti di negara-negara Asia lainnya, pertumbuhan ekonomi dan transformasi telah dibimbing oleh negara yang kuat yang berhasil mengaktifkan dan menyatukan kepentingan pribadi dan warga negara ke dalam proyek-proyek nasional, perkembangan dan pertumbuhan bersama sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat ini. Sebuah golongan menengah muncul ditandai dengan klaim yang lebih besar akan partisipasi politik, kesetaraan sosial dan perhatian yang lebih besar akan masalah-masalah kualitas hidup seperti perlindungan lingkungan dan keberlanjutan yang lebih baik. Meskipun banyak negara yang sebelumnya kuat telah melihat penurunan kemampuan mereka masing-masing untuk berhasil mengarahkan pembangunan ekonomi dan menjamin pertumbuhan yang stabil, beberapa negara di Asia Timur telah tumbuh menjadi masyarakat modern yang sepenuhnya memiliki populasi yang berpendidikan tinggi dan prospek kerja yang stabil. Sebagai hasilnya, di seluruh Asia, model modernisasi yang mapan di mana sebuah negara berkembang yang kuat seorang diri mengatur pertumbuhan ekonomi dan kemudian berbagi buah hasil kerja kerasnya dengan penduduk. Semakin dipertanyakan oleh warga kondisi ini akibat konflik sosial dan ekonomi yang baru dan meningkatnya ketimpangan sosial menuntut partisipasi politik yang lebih besar. Sesuai dengan bagian-bagian lain di dunia, perkembangan ini menciptakan identitas kelas menengah baru dengan warga semakin cenderung menyuarakan tuntutan mereka dalam politik dengan membentuk organisasi masyarakat sipil dan secara aktif berperan serta dalam kehidupan politik negara-negara mereka. Demikian pula, semakin banyak orang berfokus pada isu-isu seperti perlindungan lingkungan dan kualitas hidup lainnya, kepentingan setelah zaman modern yang menghancurkan upaya yang sebelumnya tak diragukan lagi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi apapun resikonya. Sejak tahun 1987, ketika rezim KMT mencabut darurat militer, Taiwan telah mengalami perubahan besar menjadi demokrasi yang stabil di mana tuntutan warga semakin vokal. Dalam 10 tahun terakhir, dan khususnya selama pemerintah kedua Ma Ying-jeou tahun 2012 sampai 2016, mobilisasi sipil sebagian besar terkait dengan apa yang dianggap sebagai Taiwan sebagai peningkatan hubungan lintas selat yang cepat dan kedekatan dengan daratan utama. Pada 16 Januari 2016, Taiwan mengadakan putaran kedua terakhir dalam pemilu nasional yang mencakup baik pemilihan presiden maupun parlemen dengan Partai Progresif Demokratis memenangkan kembali jabatan presiden dan juga mayoritas badan legislatif. Pergantian kekuasaan ketiga Taiwan yang penuh damai menunjukkan kerugian penting bagi KMT yang menjadi presiden selama 8 tahun, yaitu tahun 2008 sampai 2016. Menciptakan kekecewaan yang meluas di antara warga, terutama di atas ikatan ekonomi dan politik
yang erat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau PPRC. Pemilihan terakhir telah menyajikan kesempatan emas untuk pertama pemilih dipanggil langsung memilih presiden mereka untuk yang keenam kalinya sejak tahun 1996, dan kedua dalam satu set suara yang terpisah 113 kursi di Yuan Legislatif dipilih. DPD untuk mengatasi gelombang ketidakpuasan populer dan mengubah ketidakpuasan menjadi menguntungkan dengan memperjuangkan beberapa isu sekunder seperti perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, terutama populer di kalangan pemilih yang lebih muda yang sebelumnya didukung oleh formasi politik yang lebih kecil seperti Partai Hijau Taiwan atau oleh Gerakan Sosial. Hal ini menjelaskan mengapa pada turnamen pemilihan tahun 2016 DPD mendaftarkan beberapa mantan pemimpin LSM, aktivis serta akademisi dengan keterlibatan lingkungan dan sosial yang kuat, yang menelusuri asal mula Gerakan Sosial Galaksi Y3. Masih banyak lagi ketua Partai Hijau sebelumnya, Chen Manli, juga mantan Presiden Yayasan Persatuan Rumah Tangga, Prof. Wu Kuan-yu dari Universitas Nasional Taiwan, seorang ahli toksikologi sering diundang untuk memberikan pendapat profesional dalam hal beberapa EIA-4 melibatkan usaha pencemaran. Profesor Tsai Pei-hui, mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Taiwan Rural Front, terlibat dalam beberapa kampanye ekologi dan di masa lalu seperti memerangi ke-8 komplek petrokimia dan memperjuangkan isu keadilan tanah di Taiwan. Chen Chi-chung dan pengacara Chan Sung-kwei yang telah meminjamkan keahlian dan latar belakang profesional kepala aktivis hijau dan beberapa kesempatan di masa lalu. Pada akhirnya, dengan kemenangan besar DPD, para individu ini memang telah dipilih dan pengacara Chan telah dinomor sebagai Wakil Menteri untuk Lingkungan Hidup, sementara ia telah mengundurkan diri pada bulan Desember 2018. Chen Chi-chung pertama kali menjadi Wakil Menteri. Berikut adalah DPD telah bersumpah untuk mengakhiri kerusakan lingkungan sejak setidaknya 199 OS dengan beberapa aktivis bergabung dengan mereka selama bertahun-tahun itu, berharap untuk membawa hasil positif dan peraturan lebih ketat. Namun, setelah DPP NBM mulai naik ke institusiasi atau aliansi dengan selisih sepertiga kursi dalam pemilu Yuan Legislatif tahun 1992, maka secara bertahap langkah tersebut akan lebih berhati-hati terhadap pergerakan lingkungan yang kemudian dianggap sebagai hambatan terhadap pembangunan ekonomi. Para aktivis yang marah ini membentuk sebuah organ politik baru pada tahun 1996, Partai Hijau Taiwan, dengan tujuan menangkap simpati mereka yang merasa dikhianati oleh perubahan posisi terhadap masalah lingkungan hidup. Dan yang berikut, sebagaimana dinyatakan oleh Vel, masalah DPD yang menarik para aktivis sosial yang menyedot gerakan sosial ibu kota manusia, mereka bukan hal yang baru. Bahkan sebuah formasi politik seperti Partai Hijau menghadapi masalah ini beberapa kali karena banyak anggotanya percaya bahwa ada lebih banyak yang dapat mereka capai untuk lingkungan
jika mereka dipilih dengan partai yang lebih baik, seperti halnya dengan Edgar Lin di tahun 1990. Yang berikut adalah Undang-Undang EIA di Taiwan secara resmi diberlakukan pada tahun 1994 yang dimodelkan menurut hukum EIA sendiri di Amerika. Pengenalan sistem tersebut merupakan konsekuensi langsung dari situasi sosial politik di negeri itu, dan para birokrat membutuhkan pertunjukan untuk memenuhi permintaan umum untuk meningkatkan partisipasi. Pada prinsipnya, EIA menetapkan bagaimana proyek-proyek pengembangan dengan ukuran tertentu harus direncanakan dan ditinjau kembali. Persyaratan mana yang harus dipenuhi dan apa denda serta hukuman bagi para pelanggar dalam kenyataan itu tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya dan sudah lama dibicarakan untuk mereformasi. Dan kemudian pada bulan Januari 2019, Menteri Pertanian sementara Chen Shih dan Wu telah menjadi anggota Yuan Legislatif yang bertanggung jawab atas sebagai sektor, misalnya keamanan pangan dan kesehatan masyarakat Wu, perlindungan lingkungan, ekologi, dan energi terbarukan Chen, masalah yang berhubungan dengan tanah. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Mohon maaf bila materi yang dipaparkan hanya sebagian. Terima kasih.